Halo semuanya. Jadi kita hari ini mau live, tapi sebelumnya aku mau tulis dulu sebentar ya. Mau aku pin dulu. Oke, sudah. Halo Dian. Halo Kak Cindy. Thank you Kak. Halo Kak Novi. Kak Sria Vivi. Halo semuanya. Oh iya teman-teman, hari ini adalah Hari Guru. Aku mau ngucapin selamat Hari Guru untuk kita semua, teman-teman mahasiswa FPB yang nantinya akan menjadi calon-calon guru yang hebat. Halo suster, halo Wiko, halo semuanya. Oke. Ya, udah jam 7 teman-teman. Udah jam 7 kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya aku mau say hello dulu. Tadi udah say hello ya. Ini say hello lagi. Halo teman-teman yang udah mau join di live malam ini di sharing ilmu bareng FPB part pertama. Nah, teman-teman mungkin udah pada tahu ya dan udah lihat nih dari poster, broadcast, entah itu di Instagramnya FPB, entah itu mungkin di grup WhatsApp program studi teman-teman sendiri. Nah, hari ini kita akan sharing ilmu bareng FPB. Sharing ilmu gitu kan. Ini udah malam, udah jam 7 malam, mau sharing, maksudnya apa gitu kan? Kuliah malam, apa gimana gitu kan? Enggak ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita sharingnya bakal santai-santai aja teman-teman. Jadi nggak yang kayak belajar kuliah harus depan laptop atau mungkin kita harus siapin catatan kita. Jadi nanti kita sharingnya santai-santai aja. Nah sebelumnya teman-teman, aku mau kenalin diri dulu. Perkenalkan teman-teman, nama aku Paula Jati. Teman-teman boleh panggil aku Paula, Pau, atau apalah itu. Seenaknya teman-teman aja. Aku dari mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa Angkatan 2019. Kalau teman-teman lihat nih di poster yang sharing ilmu bareng BK, di bagian atas gitu ada tulisan sharing ilmu bareng FPB part 1 gitu, kecil part 1. Nah, nantinya sharing ilmu bareng FPB ini akan ada terus nih teman-teman, nggak hanya di part 1. Jadi nanti bakal berkelanjutan, ada part 1, part 2, part 3, dan part-part selanjutnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, selama sharing ini nanti sama bareng aku selama 1 jam ke depan, teman-teman akan ditemenin oleh narasumber yang pastinya kece-kece abis nih. Nanti kalian juga boleh nih ngajuin pertanyaan sama narasumber kita, entah itu tentang program studi dari narasumber kita atau program studi yang ada di fakultas kita, Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Oke teman-teman, di part 1 ini, halo Pak Raksel, nanti kita kedatangan kabit kita. Di part 1 ini teman-teman, kita akan kedatangan kita akan kedatangan seorang alumni dari program studi pendidikan keagamaan Katolik, atau mungkin kita semua di sini lebih kenalnya dengan pendikat. Nah,
beliau lulusan berapa ya? Lulusan kapan ya gitu kan. Nah, nanti biar kita tanya-tanya langsung aja sama narasumber kita, biar narasumber kita yang langsung kenalin dirinya tentang siapa dia, terus dari dari jurusan apa, dari prodi apa gitu. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang tahu siapa narasumber kita malam ini. Mungkin boleh ditulis di komen, siapa ada yang tahu kah siapa narasumber yang kece malam ini dari alumni Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Nah, alumni kita ini adalah Kak Hieronimus Kia Suban. Nah, daripada kita kelamaan nih, dari tadi aku terus yang ngomong, kita langsung undang aja kali Kak Kianya buat ngobrol bareng ya. Nah, coba aku mau undang Kak Kia. Hieronimus Kia. Bener Kak Novi. Betul sekali. Sebentar ya, aku mau undang Kak Kianya dulu. Ya, Kia betul. Apakah Kak Kianya belum join ya? Oke. Wah, oke. Halo Kak. Halo Paula. Sebelumnya suara aku kedengeran jelas gak? Kedengeran. Cuman videonya agak patah-patah gitu. Oh, agak patah-patah. Apanya tuh yang patah? Mm-mm. Oke, kalau ini udah lebih, coba sebentar ya aku ini. Udah lebih baik belum Kak? Sekarang malah ada lingkaran-lingkaran gitu tuh yang loading. Sekarang masih agak patah-patah gitu kayak Anissa Bahar ya. Aduh, bisa aja. Mungkin teman-teman di sini, apakah aku terlihat cukup jelas gitu? Apakah patah-patah tadi kalau kata Kak Kia? Oke. Oke Kalau Kak, dari saya sendiri udah oke ya Paula ya? udah, aman Kak, aman. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. Kayak mau ngapain nih kita Ya, oke. jadinya? Iya nih mau Nah, ngapain nih saya diundang nih tiba-tiba nih. waduh. Sebelumnya aku panggilnya apa nih Kak? Kak Hiro, Kak Nimus, Kak Kia, atau Kak apa nih? Kaki aja, kaki. Kak Kia ya, kaki. Heeh. Heeh, bisa Kaki. kaki, bisa kaki ya. Biasanya Bisa sih tangan? anak anak-anak enggak paman dong. Biasanya kalau anak-anak mahasiswa di Atma tuh panggilnya kaki, kakia gitu. Oke, kita panggilnya kaki aja biar lebih akrab ya. Siap. Oke, mungkin Kak Kia boleh nih kenalin diri dulu ke teman-teman yang ada di sini, nama, asal prodinya, terus lulusan tahun berapa, boleh Kak? Monggo. Oke, terima kasih Paula, host ternama WE. Perkenalkan teman-teman, selamat malam. Saya Hieronimus Kia Suban. Saya angkatan 2013 dari program studi pendidikan keagamaan Katolik atau sekarang dikenalnya pendikat. Saya masuk tahun 2013, lulun, gitu kan. Kayak deg-degan ini ya. Lulusnya tahun 2018. Oke, jadi teman-teman kita kedatangan Kak Kia tadi dari program studi keagamaan Katolik. Mungkin teman-teman kenalnya pendikat tadi bener ya. Masuk tahun Betul, 2013 ya Kak? betul. Oke, masuk tahun 2013 dan lulus di tahun 2018. Oh, 18, benar. ya. Oke. Oke, Kak Kia, kesibukan Kak Kia ini setelah menyandang status nih ya sih, menyandang status sebagai alumni pendikat ini apa sih Kak? Kesibukannya setelah lulus waktu itu ngajar di sekolah International Plus di daerah apa tuh ya? Dewi Sartika. Nama sekolahnya Sekolah Harapan Prestasi. Waktu itu ngajar selama kurang lebih 11 bulan, mau 1 tahun lah ngajar. Habis itu saya lanjut kerja lagi di Unikat Majaya sebagai staf kampus ministry. Oke, jadi waktu itu sempat magang di sekolah itu ya Kak? Bukan magang sih, maksudnya udah kerja jadi guru honorer untuk agama Katolik di sana. Tuh. Oh, Tapi oke. cuma 1 tahun.
1 tahun kurang lah, kurang berapa hari lah. Oke, jadi setelah lulus dari pendikat, waktu itu sempat Mm, ngajar selama kurang lebih 1 tahun, dan akhirnya pindah memutuskan kerja di Unika Atmajaya. bener banget. Kalau di Atmajaya sendiri, sekarang kesibukannya apa sih, Kak? Kesibukannya kalau dulu pas awal-awal masuk kesibukan untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan irama kerja di kantor yang berbeda dengan apa yang udah saya tempuh di dunia kuliah kan. Kalau di FPB memang lulusannya itu jadi guru ya, tapi nggak selamanya jadi guru. Cuman profesi guru adalah profesi yang bisa kita ambil setelah kita lulus, ya kan. Tapi setelah itu saya memilih untuk di Atma Jaya, itu ada kesibukan untuk beradaptasi dengan dengan ritme kerjanya, walaupun sampai sekarang juga masih tetap beradaptasi juga ya. Karena saya agak lama untuk beradaptasi, tapi sekarang sudah mulai oke, sudah mulai tahu ritmenya. Lalu kesibukan selama itu adalah kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan pembinaan karakter, kegiatan-kegiatan tentang konseling, itu saya bantu-bantu di CM untuk ngurus dulu awal-awal ngurus dananya, ngurus LPJ-nya, ngurus kesekretariatannya, segala macam. Kalau sekarang di pandemi ini, saya kesibukannya masih sama, cuman sekarang diubah menjadi online. Itu, Paula. Oke, berarti dulu sempat beradaptasinya agak susah ya, Kak, ya, karena dulu lebih belajar ke tentang sebagai guru, terus akhirnya Bener, memutuskan kerja di Atma sebagai karyawan staff ya, waktu itu ya, karyawan biasa ya di Atma, di betul betul. CM. Di Oke, CM, kita akrabnya di itu CM. ngerasa apa sih, Kak, dari yang selama ini belajarnya cuman apa ya, mengarah ke arah pendidikan gitu kan, harus Heeh, heeh. berkecimpung sebagai karyawan kantoran gitu. Itu ada ngerasa beda banget nggak sih atau gimana tuh? Oh, jelas ngerasa beda banget. Awal-awal tuh ada tekanan juga ya. Apalagi ngurusin dana waktu itu saya. Jadi pas Oh, awal-awal masuk, job desk saya salah satunya adalah ngurus tentang bendahara atau enggak tentang uang lah. Yang sangat jauh sekali dengan background saya ya. Saya belajarnya buka kitab suci, buka kitab hukum kanonik, tapi sekarang buka buku pembekuan, buka sistem akuntansi, gitu-gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat sangat kontras, tapi eh, ya itu ada tantangannya juga. Tapi saya coba untuk ya coba jalani, pelajari ritmenya, toh bisa bisa kita pelajari juga kan, karena memang eh, nggak tahu sih, saya basicnya memang bisa atau enggak mau untuk berada di satu situasi yang enggak melulu apa yang saya mau gitu. oh iya. Tapi Kak Kia sendiri nyaman ya gitu, maksudnya enjoy aja ya walaupun harus berbeda gitu dari pendidikan, terus yang tadinya belajarnya Alkitab, terus akhirnya bukanya buku pembukuan gitu. Tapi lama-kelamaan tetap menikmatin ya, Kak ya. Benar-benar nikmatin banget karena lingkungan kerjanya baik, atasan-atasan saya baik-baik banget, ada Romo, ada suster, ada dosen-dosen, wah itu sangat mendukung banget saya. Kalau saya salah, saya juga ditegur, itu juga baik. Dan ya walaupun ada tekanan, tapi menurut saya bisa bilang kalau saya nyaman di Atma Jaya, di pekerjaan saya saat ini. Oke, tadi kakeknya sempat bilang ya, tadi ada Romo, ada suster gitu. Berarti masih sedikit lah menyinggung tentang background Kak Kia sendiri sebagai alumni dari pendikat gitu kan. Nah, mungkin di sini Kak, teman-teman mungkin ada yang apa ya, belum paham banget atau mungkin ada yang belum tahu nih soal prodi pendikat nih Kak. Mungkin Kak Kia boleh nih ceritain sedikit tentang prodi pendikat yang Kak Kia dulu sempat menempuh pendidikan gitu kan. Dan kenapa sih Kak Kia sendiri mau untuk masuk ke pendikat Atmajaya? Silakan Kak. Oke, mulai dari kenapa mau masuk pendikat. Oh, oke. Awalnya sih kalau misalkan ditanya ya, saya bukan kayak mahasiswa atau enggak calon mahasiswa yang wah saya pengen mendalami ilmu agama begitu-gitu, nggak ada, saya nggak ke arah Iya. situ lah.
Saya masuk itu karena kalau bahasa orang-orang ya dicemplunginnya sama almarhum bapak saya sendiri. Waktu itu karena apa ya? Saya punya keinginan juga untuk masuk ke ada sejarah, terus ada bahasa juga, tapi semuanya itu tidak bisa. Satu dua hal dan satu halnya itu adalah uang. Jadi bapak saya itu ngasih pilihan yang cukup realistis dan saya menerima itu, yaitu udah kamu masuk ke teologi aja. Waktu itu masih teologi sebutannya, bukan pendidikan. Udah kamu masuk teologi aja karena di masa depan guru agama dicari. Tapi benar, setelah saya lulus itu saya nggak naruh CV langsung itu ke sekolah yang saya tempati waktu itu ya setelah lulus. Tapi tawaran kerja itu datang kepada saya. yang artinya apa yang diomongin sama bapak saya itu benar. Memang di masa depan tuh guru agama, saya rasa guru agama apapun ya. Dan kalau di sini kan konteksnya guru agama Katolik. Guru agama Katolik itu benar-benar dicari dan ternyata memang benar gitu. Setelah saya lulus, saya langsung dapat kerja jadi guru agama di sekolah. Nah, kalau saya melihat apa sih prodi pendidikan itu, saya melihat suatu prodi yang sederhana yang mungkin mahasiswanya tuh sangat bisa dihitung, bukan mungkin, pasti ya. Paling banyak itu 20 lah satu angkatan itu ya. Angkatan saya sendiri aja 13. Tapi yang masuk pertama kali 12. Tuh, belum apa-apa udah berkurang. Saya melihat prodi pendidikan ini adalah prodi yang sederhana, namun dengan kesederhanaannya itu bisa membentuk pola pikir saya menjadi seseorang yang berani untuk dan siap untuk diutus dimanapun itu. Dan bahkan ketika saya belajar di pendidikat yang modalnya saya juga sedikit ya, saya itu nggak tahu Mazmur itu di mana, terus Salomo itu di mana, pokoknya kitab-kitab itu saya nggak tahu. Tapi saya tahunya setelah belajar di pendidikat. Terus saya nggak tahu itu Wiruk segala macam. Terus saya nggak tahu kitab hukum kanonik. Pokoknya modal saya bisa dibilang sangat kurang dari teman-teman saya yang lain. Tapi setelah saya lulus, saya melihat kalau prodi ini tuh benar-benar walaupun sederhana, dia benar-benar bisa merangkul saya yang modalnya pun nggak banyak menjadi seseorang yang bisa punya pola pikir dan siap untuk itu tadi diutus kemanapun itu, dengan latar belakang yang mungkin berbeda jauh dengan apa yang sudah saya ambil di pendidikan kuliah. Gitu. Oke, menarik ya Kak. Berarti emang walaupun sebenarnya mungkin belum ada ya di awalnya itu belum ada niatan untuk masuk ke dulu teologi ya namanya ya. Belum ada niatan mau masuk teologi, tapi karena almarhum Papa meminta untuk Kak Kia masuk ke teologi, karena pandangan almarhum Papa adalah guru akan dicari di masa depan, kayak gitu ya Kak. Betul. Ya. Dan terbukti waktu itu dari kisah Kak Kia sendiri, ternyata bukan Kak Kia yang nyari kerjaan gitu, tapi kerjaan itu yang nyari Kak Kia gitu. Betul banget, betul banget. Kalau boleh tahu waktu itu berapa sekolah tuh Kak yang nyari Kak Kia sendiri sebagai lulusan dari teologi nih? Wah, pertanyaannya berapa sekolah? Enggak ada berapa sekolah, cuma satu. Oh, tapi setidaknya... Dan itu sekolah itu. Oke. Setidaknya dia yang cari Kak Kia ya, bukan Kak Kia yang cari mereka gitu ya? Iya, benar. Oke, terus kalau tadi Kak Kia juga cerita, kalau misalkan kuliah di pendidikan juga awalnya nggak tahu apa-apa, mungkin bisa dibilang buta tentang apa sih yang dibelajar di pendidikan gitu. Sampai tadi Kak Kia bilang nggak tahu tentang Wiruk, nggak tahu baca Alkitab itu, kitab ini di mana, kitab itu di mana, sampai bingung sendiri. Tapi lama-kelamaan karena Kak Kia nggak tahu dari dasarnya aja mungkin gitu ya Kak ya. Tapi selama Kak Kia berproses di pendidikan Atma, Kak Kia akhirnya mengetahui nih kitab ini adanya di mana, Wiruk itu untuk apa, misalkan kayak gitu ya Kak ya. Betul. Jadi dari modal yang nggak ada, jadi tahu gitu. Keren sih, keren. Nah nih Kak, dari Kak Kia yang tadinya nggak tahu apa-apa, akhirnya
akhirnya tahu apa-apa gitu kan selama belajar di Mm-mm. pendikat gitu. Nah, selama berproses beberapa tahun nih sebagai mahasiswa pendikat yang tadinya nggak tahu apa-apa gitu, ada nggak sih Kak Heeh. pengalaman unik gitu, pengalaman unik selama kuliah gitu di Atma, tapi khususnya di pendikat gitu ya Kak ya, yang pengalaman unik Iya, iya. misalkan apa ya, unik, menyenangkan atau menyedihkan, tapi jangan deh kita yang oke-oke aja gitu, maksudnya yang menarik perhatian gitu, pengalaman selama beberapa tahun Oke. kuliah gitu. Oke, pengalaman yang unik. Satu, saya bisa apa ya? Satu angkatan itu enggak melulu dengan teman sebaya. Kan biasanya saya sekolah tuh dari TK sampai lulus SMA itu dengan teman-teman yang sebaya dengan pola pikir yang seumuran lah. Ketika masuk ke teologi ini, ke pendikat, saya dapat teman angkatan yang udah ibu-ibu, udah bapak-bapak, udah mas-mas, ada kakak-kakak angkatan juga udah yang ibu-ibu, tante-tante, ada yang oma-oma juga. Itu pengalamannya unik sih, maksudnya saya melihat uh, prodi ini benar-benar terbuka dari usia manapun ya, nggak terbatas dari usia tertentu. Terus juga saya terkesan kalau selama kuliah di teologi ini kan itu ada mahasiswanya tuh nggak cuma apa umat biasa ya, tapi ada biarawan biarawatinya. Nah, di angkatan saya ada suster, dan di beberapa angkatan atas sama bawah juga ada susternya. Nah, saya waktu sebelum masuk pendikat itu melihat suster itu sosok yang alim, pokoknya lembut, berdoa terus gitu-gitu, pokoknya baik lah ya kan. Iya, iya. Bukannya ketika masuk teologi nggak baik ya, tapi Ah, iya, iya. ketika saya masuk teologi, saya melihat kalau pribadi suster tuh juga pribadi yang menyenangkan, yang suka ngelawak juga, yang suka Oh, iya. menghibur dengan lawakannya sebagai seorang biarawan gitu ya. Bahkan ada satu suster yang suka saya gangguin gitu, saya ledek-ledekin, dan mereka juga suka apa ya, apa ngegangguin saya, ngeledekin saya juga. Jadi keunikan relasi pertemanan dengan teman-teman di teologi itu salah satu yang berkesan buat saya. Kalau pengalaman menyenangkan lain, ada banget ketika retret ya kan, ketika ada rekoleksi akhir tahun. Jadi itu di teologi itu ada retret, kegiatan wajibnya ada retret sama reapta, rekoleksi akhir tahun, di mana itu hal yang enggak asing buat saya karena saya sekolah dari TK sampai SD, SMP, SMA itu di sekolah Katolik, ya kan. Jadi retret sama rekoleksi ini enggak asing. Ketika saya melihat teman-teman di fakultas lain yang begitu rindu sama retret, begitu rindu sama rekoleksi, saya jadi bersyukur kalau masuk pendikat gitu. Wah, ternyata apa retret sama rekoleksi yang ada di pendikat itu harganya mahal banget gitu ya. Apalagi ketika saya kuliah, benar-benar yang namanya kedalaman batin itu perlu kita jaga supaya tetap bisa mikir waras sama tetap bisa sadar gitu untuk bisa kuliah sama lulus tepat waktu. Walaupun saya nggak lulus tepat waktu sih, tapi itu sih pengalaman yang menurut saya nggak bisa ditemuin di prodi lain gitu. Oke, berarti pengalaman-pengalaman Kak Kia ini pertama tuh dari temen ya yang bervariasi, ada yang lebih bukan ini, ada yang tua, maksudnya ada yang ibu-ibu, ada yang oma-oma tadi Kak Betul. Kia bilang, ada yang om-om, tante-tante gitu kan. Wow, menarik juga itu 13 campuran berarti ya Kak ya. Campuran, campuran. Oke. Terus tadi Kak Kia juga bilang ada suster yang tadinya Kak Kia bayangannya kalau biarawati itu yang selalu diam, yang selalu Iya, nggak bisa berdoa gitu. bercanda gitu. Iya gitu. Tapi ternyata suster juga manusia ya Kak ya. Jadi dia bisa ikut Iya, bercanda benar sama benar kita. benar. Benar-benar. Terus satu keunggulannya tadi kalau di fakultas lain mungkin untuk mendapatkan rekoleksi itu adalah sesuatu yang susah gitu ya. Mungkin orang haus Mm-mm. akan rekoleksi, tapi di pendikat ini terus ada di setiap akhir tahunnya gitu ya Kak ya. Betul, betul. Acara wajib Betul. bahkan. Itu diikutin oleh seluruh mahasiswa pendikat Kak. Betul, seluruh mahasiswa pendikat. Dan dari Oh. situ, satu lagi nih ya, dari situ Mm. pengalaman kekeluargaannya itu sih. Ya itu tadi yang saya bilang, walaupun sederhana, walaupun sedikit, itu yang membuat prodi kami itu kuat akan kekeluargaannya. Oke.
Oke, menarik, menarik. Karena dari 13 gitu ya, Kak ya, itu kan nggak bisa dibilang itu cukup sedikit ya. Betul. 13 dengan variasi umur, yang bahkan mungkin ada yang sudah ibu-ibu tadi, oma-oma, bahkan mungkin Bener. Kak Kia mungkin bisa dibilang paling muda kah saat itu gitu ya. Terus, tapi Iya, walaupun kayak gitu, oh benar, paling muda saat itu. ada satu. Saya Oh, kedua paling muda. Ada satu kedua di bawah paling saya. muda. Itu juga lahirnya di Desember. Oh, berarti di tahun yang Heeh. sama berarti ya, Kak ya? Di tahun yang sama, iya. Heeh. Betul. Walaupun 13 bervariasi, tapi kekeluargaannya sendiri di pendidikan ternyata nggak bisa diragukan lagi ya, Kak ya. Bener banget. Oke. Tadi kalau kita udah ngomongin pengalaman-pengalaman yang unik Kak Kia tadi selama belajar di pendidikan gitu. Mm-mm. Kita mau bahas apa ya? Apa sih gitu yang Kak Kia dapetin gitu selama belajar di pendikat gitu. Dapat apa sih? Apa kalau kita belajar pendikat selama beberapa tahun kita jadi romo? Apa kita harus jadi suster gitu? Karena kan orang pandangannya Iya, kalau iya. misalkan dengar pendidikan keagamaan Katolik, aduh ini belajarnya kan agama mulu. Apa iya nanti gue jadi romo? Apa iya gue jadi suster gitu? Apa sih Kak yang Iya, Kak iya. Kia dapetin gitu selama beberapa tahun di Eh, pendidikan? tadi satu soal saya jadi tahu kitab ini di mana. Pokoknya kan karena modal saya sedikit, saya jadi punya banyak pengetahuan barulah ketika masuk pendidikan. Yang kedua, ya tadi anggapan eh, bahkan sebelum saya lulus pun ada yang bilang, wah mau jadi Romo ya kalau masuk teologi. Mereka kan enggak gitu ya. Awal-awalnya sih eh, awal-awalnya tuh agak apa dah masa langsung ke Romo gini-gini apa emang iya gitu kan. Tapi setelah setelah udah lulus ya jadi tahu juga kalau memang anggapan itu ya karena mereka juga belum tahu kan dan itu juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi tinggal diluruskan aja kalau pendidikat ini bukan arahnya ke sono, tapi untuk teman-teman yang mau mengarah ke sana juga bisa, juga ada jalannya ya. Saya sih sering diprospekin lah sama atasan-atasan saya itu di tempat kerja gitu kan. Udah Hmm. masuk ini tapi enggak. Terus hal kedua yang saya pelajari di pendidikat itu uh, gimana saya mau coba apa ya? Kalau dari saya pribadi gimana caranya bisa membuka hati untuk sesuatu yang nggak kita inginkan sih, untuk sesuatu yang enggak apa ya, enggak kita banget lah istilahnya. Kan tadi saya di awal juga bilang kalau saya masuk karena kecemplung, jadi ya awal-awal kuliah juga nothing tulus lah. Ingat banget waktu awal kuliah hari Rabu dan dosennya nggak ada gitu kan. Saya udah nunggu dari pagi atau dari siang lupa dosennya nggak ada gitu. Wah, saya langsung, aduh, nih dosen nggak profesional banget sih. Gitu kan. Tapi ya udah, ketika ketemu lagi dosen di hari Rabu itu, wah ternyata dosennya baik banget. Ada sekarang udah jadi uskup, namanya Monsinyur Sunarko. Wah itu dosen luar biasa. Uh, itu saya belajar gimana caranya membuka hati untuk sesuatu yang mungkin awalnya kita nilai jelek, awalnya kita nilai enggak banget lah, awalnya kita nilai biasa aja atau rendah. Tapi ketika kita mau buka hati melihat maknanya mendalam, sama kayak saya belajar di teologi, wah ternyata hal itu tuh lebih dari apa yang saya duga gitu. Apa yang udah saya pelajari itu benar-benar membuat saya juga menjadi penuh secara batin juga. Wah ternyata memang mungkin kalau saya refleksikan lagi, apa yang Bapak saya inginkan saya masuk teologi itu ada sangkut pautnya supaya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Menjadi pribadi yang lebih dalam lagi dalam memaknai sesuatu, menjadi pribadi yang bisa menerima hal-hal yang mungkin selama ini enggak saya inginkan, enggak saya mau, enggak saya pengen gitu sih. Oke. Ini Kak, sebentar. Ini ada komen sepertinya. Iya banyak ya, rame. Ada yang bilang Benedictus Anindito Kak, yang mau jadi Romo. Oh, itu temen sangkatan Kak Kia ya? Oh iya bener, sekarang udah jadi guru di Sanur. Nah, ada juga nih, ini dari Romo Yogo Kak. Seperti kenal ya. Kia juga calon uskup nih. Aminin nggak nih teman-teman nih, Kak Kia Wow, jadi uskup. wow.
Uskup Menarik, Ciputat. menarik. Uskup Ciputat, Keuskupan Agung Ciputat gitu nantinya ya. Wow, Kak Aceh ya, Kak Aceh. Boleh, boleh, boleh. Tadi kalau misalkan Kak Kia bilang banyak sih yang hal yang didapetin gitu kan. Juga Mm-mm. ternyata omongan dari almarhum papa ternyata bener gitu. Banyak juga lah Mm-mm. hal-hal yang tadinya apa ya nggak diduga ternyata Kak Kia sendiri dapat hal-hal yang positif gitu kan. Nah dari Betul. hal-hal yang Kak Kia dapat dari yang Kak Kia pelajarin, ada nggak sih Kak mata kuliah favorit? Pasti ada sih ya, pasti semua mahasiswa punya Ada. mata kuliah Mm. favorit gitu. Nah kalau Kak Kia sendiri mata kuliah favoritnya apa sih Kak? Kalau di pendikat? Waktu itu ada teologi dasar tadi sama Monsinyur Sunarko, terus ada apa hukum gereja sama Romodri, sama spiritualitas Kristiani. Kalau saya nggak salah ingat ya, karena itu di tugas akhirnya itu gimana caranya kita menemukan pribadi Kristus dari setiap orang yang kita jumpai. Nah, itu berkesan banget karena saya bisa melihat ternyata memang pribadi Tuhan Yesus itu benar-benar ada di setiap pribadi manusia yang saya jumpai gitu. Oke. Tadi kan Kak Kia ada bilang ada tiga ya Kak ya. Tadi apa sih teologi dasar sama Betul. uskup apa tadi narko Uh, uskup apa itu teologi ya. dasar, hukum gereja sama spiritualitas Kristiani. Nah dari Kristologi, sorry. Kenapa oh Kristologi? Sorry, Kristologi. jadi Saya ralat spiritual ya, Kristologi. kristologi, oh oke, ini Bukan kayak berbau. spiritualitas, Kristologi. Oh Ya. oke oke oke. Hmm. Dari ketiga itu Kak, kenapa Kak Kia menjadikan ketiga mata kuliah itu jadi hal yang favorit gitu? Apakah ada sesuatu something something yang spesial gitu yang membuat akhirnya mata kuliah itu jadi mata kuliah yang favorit? Ini sih dari cara dosen yang ngajar ya. Cara dosen yang ngajar tuh bener-bener ya pakai hati lah, pakai hati dan ya kita tahu lah kalau misalkan dosen mengajar yang pakai hati sama yang mungkin hatinya nggak di situ itu kelihatan bedanya jauh ya. Nah, dosen-dosen di teologi itu ngajarnya pakai hati semua. Dan saya lebih terkesan ya ketiga mata kuliah itu, teologi dasar. Romo Narko itu waktu itu ya, Romo Narko memberikan pengajaran yang lembut, yang uh, apa ya, pelan dan membuat kita tuh nyaman gitu loh untuk menerima pengajarannya walaupun berat banget waktu itu. Gila, ini teologi dasar kan. Kalau dasarnya nggak udah kelar itu. Kita bisa apa ya memberitakan bid'ah kesesatan lah gitu. Terus kalau dari hukum gereja itu juga dari cara dosen yang ngajar. Saya senang dengan Romo Drianto karena berapi-api. Romonya sudah sepuh, udah tua lah. Tapi semangatnya itu benar-benar mungkin lebih muda dari saya gitu. Dengan berapi-apinya beliau ngasih tahu, oh uh, saya beritahu kepada kalian semua kalau ini, wah. Jadi kayak dengan aura seperti itu saya juga jadi semangat untuk ngikutin mata kuliah itu. Nah, kalau dari kristologi itu tadi kebetulan juga yang ngajar waktu itu adalah dosen pembimbing akademik saya, Pak Beni, namanya Pak Beni Mite. Beliau mengajarkan tentang Kristus lah ya, gimana cara Kristus hidup segala macam dan itu kita temukan dari cara hidup orang lain. Cara ngajarnya juga luar biasa berkesan lah, karena dengan cerita-cerita, dengan apa perumpamaan-perumpamaan gitu, seperti Tuhan Yesus lah. Itu yang membuat saya berkesan kepada ketiga mata kuliah itu. Selain itu ada tadi tentang tafsiran kitab suci juga saya berkesan karena saya jadi tahu makna dari perikop ini apa, makna dari perikop itu apa, gitu-gitulah. Oke. Kalau dari skala gitu Kak, yang paling tinggi Hmm. dari ketiganya, yang paling favorit itu yang mana sih Kak? Kayaknya yang teologi dasar deh. Yang teologi dasar gitu. Boleh nggak Kak jelasin di teologi dasar itu sebenarnya eh, bahas apa sih Kak? Apa yang dipelajarin gitu kan? Waduh, saya jadi ini pertanyaan agak berjebak nih ya, karena saya lupa-lupa ingat nih. Udah beberapa tahun yang lalu ya, itu semester 1 kali ya Kak ya?
semester 1 udah 7 tahun yang lalu ya. Wah, iya. Udah ingatan sudah Eh, semakin lupa ya. eh, eh, ya yang saya pelajari itu dari cara ngajarnya sih, gimana caranya kita walaupun sebagai seorang pengajar itu tetap bisa lembut, bisa apa ya, mengayomi para peserta didik untuk bisa eh, jadi cari perhatiannya dari situ. Ketika kita bisa membuat peserta didik kita nyaman, ketika bisa mengendalikan suasana kelas melalui pembawaan kita yang nyaman, saya rasa dari situ peserta didik akan memperhatikan kita sih, memperhatikan kita sebagai seorang pengajar dengan penuh apa ya, penuh perhatian sama juga pakai hati sih. Itu sih yang saya pelajari dari teologi dasar. Kalau untuk teorinya, jujur saya sudah lupa. Ya, walaupun lupa, tapi setidaknya adalah ya Kak ya sedikit-sedikit yang diterapin dalam kehidupan. Gak mungkin enggak dong, udah 7 tahun Bener, masa nggak bener banget, diterapin gitu. bener banget. Iya, Itu. banyak bang. Kalau tadi Kak Kia bilang nih, kan tadi kan ada beberapa romo gitu ya. Apa Mm-mm. di pendikat ini sendiri notabene itu adalah romo semua Kak yang ngajar? eh Sebagian besar kayaknya ya, sebagian besar Romo, tapi sebagian besar setengahnya atau berapa persennya juga bukan Romo. Jadi ada tenaga profesional, bahkan ada yang apa ya istilahnya, eh honorer juga gitu di pendikat. Tapi emang rata-rata Romo sih dosennya. Oh, oke, walaupun rata-ratanya dosennya itu romo, tapi juga ada yang dari awam juga ya Kak ya. Iya, betul. Ada yang dari awam. Oke, tadi udah ngomongin banyak hal tentang dari mata kuliah, dosen-dosen, segala macam hal yang didapetin gitu. Dari Kak Kia nih, tadi kan dapetin udah banyak banget ya selama kuliah di pendikat ini sendiri gitu kan. Ada Betul. nggak sih Kak relevansinya gitu sama pekerjaan sekarang yang sekarang Kak Kia lagi tekunin gitu di CM ya tadi? Iya, iya. Ada nggak tuh Kak? Eh, Relevansinya ya dari tadi sih, cara untuk berelasi sama cara untuk kita bersosialisasi sama atasan, sama rekan-rekan kerja yang lain. Tapi kalau misalkan relevansi sebagai seorang pengajar agama, selain saya kerja di CM, saya juga aktif di kegiatan pengajaran katekese di paroki saya gitu. Ada juga di Atmajaya. Itu sih kalau dari relevansi mungkin dari situ ya. Dari saya aktif sebagai pengajar di paroki sama pengajar katekumen atau calon baptis sama calon komuni pertama sama krisma di Atmajaya. Oke, berarti walaupun nggak di pekerjaan yang di CM ini, tapi ternyata yang Kak Kia dapetin ini juga relevansi ketika Kak Kia menjadi katekis di paroki dan juga di Atma tadi katanya ya. Betul banget. Nah, kalau di Atma sendiri ini, Kak Kia tadi bilang sebagai katekis nih, di mananya sih Kak? Boleh tahu nggak nih, biar teman-teman kebuka gitu pikirannya? Di Atmajaya sebagai katekisnya di mana gitu ya? Iya, benar-benar. Oke, saya melayani di Atmajaya sebagai katekis, ada di Pastoral Atmajaya. Wih. Promosi. Iya, ada di PAJ. Jadi Iya. di PAJ itu ada katekisnya. Itu membuka apa ya? Membuka pelayanan katekese untuk calon baptis, calon krisma, calon komuni pertama. Sama ada juga terkadang untuk pelayanan perminyakan tuh. Oh gitu. Berarti jadi katekisnya sendiri di Atma, di Pastoran Atma Jaya ini dari Kak Kia masih jadi mahasiswa, apakah sudah sih Kak? Sudah Iya jadi. benar. Jadi Oh, waktu apa semester akhir itu udah beberapa kali ngajar calon komuni pertama sama calon baptis seperti itu. oke. Berarti sampai saat ini Kak masih ngajar di Pastoran Sampai Atma saat Jaya? ini. Oh Mm-mm. gitu. Nah, menarik nih, menarik.
sekarang ngajar katekis di Pasaran Atmajaya. Kan Ya, masih muda Kak, masih muda dong. Udah iya ngajar iya dong. tadi calon Heeh. baptis, calon apa tadi tuh, calon krisma, ada calon pernikahan Mm-mm. enggak ya Kak ya? Enggak ya? Enggak ada. Oh, Calon enggak. presiden juga nggak ada. Oh, oke, 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 oke. Berarti cuman calon baptis sama komedi pertama gitu ya. Betul, Nah, betul. berarti kalau ngajar di Pastoran Atmajaya ini apakah untuk anak-anak pendikat sendiri atau gimana Kak? Iya, tentu untuk di katekis PAJ, katekesnya di PAJ itu memang ada kerjasamanya dengan prodi pendikat karena memang salah satunya eh, apa pendikat itu ya memang untuk jadi katekis sama untuk apa sekalian praktek praktek para mahasiswa untuk gimana caranya bisa apa ya berkatekese di depan umat seperti itu. Oh, oke. Berarti emang prodi pendikat Atma sendiri memang bekerja sama dengan Pastoran Atmajaya untuk kolaborasi gitu ya. Apa namanya tadi Iya, yang untuk katekis apa menyediakan pengajaran. tenaga katekisnya. Ha-ha. Oke, jadi kalau lulusan dari pendidikan sendiri juga berarti bisa disalurin ke Pasaran Atmajaya sendiri gitu ya, Kak? Bisa, bisa. Ada beberapa kok waktu itu yang udah lulus, yaitu teman saya si Bapak Benediktus, kalau disebut di Sanurnya Pak Ben. Itu waktu itu udah lulus, udah ngajar di Sanur, terus dimintain bantuan untuk ngajar calon baptis atau calon komuni pertama, saya lupa waktu itu sekali. Dan ya masih bisa ngajar seperti itu. Oh, oke. Berarti emang mahasiswa pendidikan Atma ini memang diutus ya dengan kata lain untuk membantu pasukan Atma Jaya yang bagi yang mau calon baptis, calon komuni, dan lain sebagainya gitu ya, Kak. Bener banget. Nah, kalau tadi menarik sih nih yang masalah katekis sendiri gitu kan. Ya, Eh kaget nggak sih Kak ketika harus apa ya? Maksudnya kan kuliah di pendidikan Atma dan diminta untuk jadi katekis di Atma juga gitu. Itu rasanya ya, gimana sih? Maksudnya kan ini kan alma mater gue gitu, ini kan fakultas gue, ini ya. prodi gue harus ngajar di tempat ini juga. Apa sih Kak perasaannya? Ya seneng lah, maksudnya bisa bisa ngebantu apa yang saya bisa di alma mater saya kan. Jadi seperti dalam kata kutip balas budi lah, walaupun saya nggak bisa ngasih banyak, tapi saya bisa ya setidaknya ngajar satu dua atau beberapa tema. Itu udah bikin ya seneng lah, seneng dalam artian wah ternyata saya bisa berguna juga ya untuk untuk Atma Jaya gitu dalam hal mengajar gitu. Oke, berarti terbukti ya Kak, lulusan dari Atma dan dari prodi pendikatnya Atma ternyata memang akhirnya bisa membuahkan hasil, apalagi terkhususnya untuk Atma Jaya sendiri, kayak gitu ya Kak ya. Bener banget. Nah, kalau misalkan ngajar-ngajar tadi, Mm-mm. berarti apa ya? Nggak terlepas dong dari kitab suci, ya nggak sih Kak? Apa gimana tuh? Iya, iya Pasti, benar-benar. Jadi iya kalau kan? benar-benar. Jadi kalau mau ngajar itu kita ada harus buat persiapannya dulu. Dan biasanya ada modulnya. Ada semacam gagasan besarnya dari pertemuan satu sampai pertemuan paling terakhir. Itu ada dasar kitab sucinya, ada dasaran ajaran gereja dari dokumen-dokumen gereja lain. Kayak tadi kan ada KHK, ada katekismus gereja Katolik, ada ensiklik itu yang bisa biasanya jadi sumber belajar kami para katekis untuk memberikan katekese. Tuh. Oke, berarti tetap kitab suci masih menjadi landasan dasar gitu untuk teman-teman calon baptis dan komuni. Tapi kalau misalkan teman-teman yang calon baptis dan komuni itu sendiri, notabene itu emang mahasiswa kan ya, Kak? Uh, Kalau calon baptis yang di Atma Jaya sendiri bervariasi, ada yang mahasiswa, ada yang orang alumni, ada yang orang juga dari luar yang punya apa ya kekhususan atau enggak urgensi yang lain gitu. Oh, oke. Tapi banyak juga ya, Kak, ya maksudnya yang dari teman-teman mahasiswa yang mau ikut gitu. Nah, Iya, kan kalau memang mahasiswa, diprioritaskan ya, untuk Atma Jaya, untuk keluarga besar Atma Jaya memang. oke. Nah,
ngomongin mahasiswa gitu kan, calon katekesnya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa sendiri Iya, kan hitungannya udah menuju apa ya, remaja ke dewasa gitu ya kan, ya peralihan dari iya. remaja ke dewasa gitu kan. Nah, anak-anak Mm-mm. muda gitu, anak-anak remaja, anak dewasa, mahasiswa lah gitu. Itu kan males banget ya Kak ya, maksudnya kalau misalkan kita harus baca kitab suci ya gitu, jujur-jujuran aja kadang kita ini males banget gitu. Maksudnya aku pribadi kadang suka males nih kalau ketika harus buka kitab suci. Bahkan sekarang digital-digital gini ada kan kayak e-katolik, kitab digital segala macam gitu. Bahkan emang walaupun Iya. udah disediain yang secara online aja tuh kadang susah gitu loh kamu baca kitab suci gitu. Nah, Kak Kia sendiri nih sebagai katekis, ada tips sendiri nggak sih untuk teman-teman nih, kaum-kaum remaja, remaja menuju dewasa gitu, yang males banget baca Heeh. kitab suci kayak gitu, Kak. Oke. Eh, ini juga jujur-jujuran aja ya. Saya baca kitab suci Oke. ya kalau kalau ada perlunya. Dan biasanya perlunya itu ya buat ngajar. Jadi selama saya nggak ngajar ya kitab suci itu jarang saya sentuh. Gitu. Jadi kalau misalkan berbagi tips ya, mungkin dari diri kita sih harus bisa punya kesadaran untuk kalau apa ya, walaupun kitab suci itu kita pandang remeh, pandang oh yaudah nanti aja kalau gue ada masalah gue bakal lari ke Ah, kitab suci atau enggak bakal lari ke misa. Ya itu nggak apa-apa juga, itu wajar lah. Itu kan artinya kita punya konfirmasi kalau kita tuh ya nggak berdaya gitu, yang kita nggak bisa apa-apa tanpa si Tuhan Yesus atau Tuhan itu kan. Tapi ketika kita punya kesadaran kalau namanya kitab suci, namanya spiritualitas atau enggak iman kita itu kepada Tuhan, kita punya kesadaran itu penting, kita pasti tetap apa ya, tetap punya kerinduan untuk tetap aduh kapan ya gue bisa punya waktu untuk baca kitab suci, baca apa ya renungan atau enggak ikut misa gitu-gitu. Even itu kita anak muda yang pengennya seneng-seneng, tapi kalau kita punya kesadaran kalau hal ini tuh walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi punya makna yang penting buat hidup kita, pasti kita nggak bakal pernah apa ya, nggak bakal pernah lupa kalau kita harus sediain waktu untuk baca kitab suci, ikut misa segala macam itu sih. oke. Berarti pada dasarnya sebenarnya itu harus dari diri kita ya Kak, dari hati kita sendiri gimana kita mau membaca, mau memperdalam, pokoknya dasarnya adalah dari diri kita sendiri. Betul, betul, betul banget. Dan Oke. mungkin kalau misalnya ditambahin ya, ya ketika kita baca kitab suci ya nggak bakal ada ruginya gitu loh. Ya kan nggak bakal ada ruginya, bahkan ya kita bakal dapat hal-hal yang baik, even itu bukan ketika setelah kita baca kitab suci baru kita dapat. Biasanya kan ketika kita doa atau misa mohon ini dapatnya nanti atau enggak kapan gitu kan. Nah apa bukan masalah waktu, tapi gimana caranya uh, apa ya, ya itu tadi penting, kalau ini tuh benar-benar penting buat hidup saya, ini tuh walaupun kecil walaupun sederhana benar-benar bisa membuat hidup saya tuh menjadi lebih hidup gitu. Benar-benar. Jadi ya, walaupun dibilangnya orang, ah lu mah gila ada masalah baru buka kitab suci gitu, tapi ya Iya. setidaknya dia apa ya, Buka udah kitab suci. benar, tapi dia ada niatan untuk membuka, untuk membaca, untuk mendekatkan dirinya, kayak gitu. Nih Betul. teman-teman di sini mungkin kalau ada yang mau bertanya nih ke Kak Kia seputar pendikat ya, karena emang backgroundnya dari pendikat, boleh sambil ditanyain aja, nggak apa-apa nanti bisa kita sambil baca. Mungkin nih boleh, aku mau lihat komen-komentarnya dulu deh Kak, kayaknya menarik sih Oke. sebentar. Ini, Kalau baca pikiran doi bisa nggak ya? Aduh, itu waduh, lebih ke indigo ya, Rainer ya. Saya tidak bisa, saya tidak punya kemampuan itu. tadi ada dari Paraxel. Oh iya, Paraxel ini kabit baru kita Kak di fakultas kita, Fakultas Pendidikan Oke. Bahasa per tahun ini per bulan apa ya Pak saya lupa. Jadi Pak Praxel ini adalah sekarang kabit kita. Dulu Kak Kia kabitnya belum sama Pak Praxel ya Kak ya? Belum, belum. Aduh, kabit Belum. saya waktu itu Bu Lucy.
terus Bulusi atau siapa? Saya lupa lah saya. Ya udah 7 tahun Eh, lah ya. oh, ada Pak Yo, Yohanes Papu. Oh, oke oke. Ini ada juga, tapi ini kayak ke-skip sih beberapa pertanyaan. Teman-teman mungkin kayak yang mau tanya bisa langsung ditanyain ulang lagi aja ya. Nah, kita sambil Betul. lanjutin aja nih, Kak. Tadi ngomongin apa namanya? Sebagai katekis gitu kan. Eh di paroki, terus juga di Atmajaya sendiri gitu. Nah, eh sekarang ini gitu Kak, kita kalau ngelihat ya realitanya entah itu kita di lingkungan gitu atau di wilayah kita atau bahkan di lingkup paroki kita sendiri nih. Kadang tuh gimana ya? Sulit banget nggak sih ketika kita mau dapetin seorang katekis yang umurnya tuh masih muda gitu kan. Biasanya sering liatnya ketemunya katekisnya ya bapak-bapak lagi, ya ibu-ibu lagi. Kadang ada yang udah sepuh aja gitu Kak, udah sepuh gitu. Dia tuh masih mau ngajar gitu kan. Pokoknya apa ya? Sulit banget deh kalau mau dapetin, bukan dapetin sih, maksudnya dapet katekis yang masih muda gitu kan. Rata-rata bapak-bapak, Heeh. ibu-ibu, oma-oma, opa-opa tuh masih ada yang semangat gitu. Nah, Kak Kia sendiri gimana nih? Kan jarang nih ya Kak ya, ada anak muda yang mau jadi katekis gitu. Kadang mungkin bahkan yang lulusan dari pendidikan sendiri ada juga yang nggak mau jadi katekis gitu kan. Ada yang mau lari sebagai apa gitu misalkan kayak gitu. Nah, Kak Kia sendiri kenapa sih berani mau jadi katekis di usia yang masih muda kayak gini Kak? eh Kalau tadi awalnya saya masuk pendidikan itu ya saya nggak mau lah jadi katekis lah ya. Ya. Cuman oh ya ini ada yang nanya juga. Katekis itu apa? Katekis itu Oh ya, sederhananya adalah guru agama dalam gereja Katolik gitu, mengajarkan iman. Nah, kenapa dari yang nggak mau malah jadi mau aja gitu ya, mau untuk jadi seorang katekis, ngajar di mana aja gitu kan, di sekolah, di paroki, di Atmajaya. Itu tadi, ketika saya sadar kalau apa ya, katekis ini kan tadi benar kata Paula, rata-rata orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, tante-tante, mbak-mbak, pokoknya benar-benar. udah berumur ya, nggak ada generasi mudanya. Ketika saya lihat, saya percaya kalau semua orang tuh punya perannya masing-masing ya. Orang punya peran untuk jadi bos, ya itu memang perannya dia gitu. Nah, ketika saya masuk teologi ini, uh, walaupun saya punya cita-cita, walaupun saya punya keinginan, ya mungkin peran saya ya memang di dunia ini untuk jadi katekis gitu. Dan ketika saya menjadi katekis, ya saya bangga gitu untuk jadi katekis. Pokoknya ketika saya udah ngajar dan ngelihat kalau calon baptis saya itu akhirnya dibaptis, akhirnya menerima komuni pertama, atau akhirnya menerima sakramen penguatan, itu senangnya minta ampun lah. Senangnya itu kayak lebih dari kita dapat duit berapa miliar, atau gue senangnya sampai ke dalam-dalam, sampai ke tulang-tulang lah. Itu Aduh. yang saya senangi ketika saya jadi katekis. Makanya saya selalu apa ya, ketika saya udah dihadapkan untuk jadi katekis, untuk jadi guru agama, saya apa ya, mendamaikan diri saya dengan cara udah nih jadi katekis nih nggak bisa mikir tinggi-tinggi gaji berapa segala macam, karena ini memang panggilan, ini diutus lah, karena kita melakukan pekerjaan yang ya tadi seperti yang bukan saya inginkan gitu. Tapi ketika kita mau ngelakuin itu, ada banyak orang yang benar-benar bakal berterima kasih banget sama kita gitu. Dan itu yang saya dapetin ketika saya menjadi seorang katekis yang muda gini, yang kalau di paroki ya apa ya, ya generasi penerus bangsa. Dalam hal ini generasi penerus katekis di paroki gitu. Itu yang saya dapatkan sih ketika saya jadi katekis. Oke. Em, ada kesenangan sendiri gitu ya Kak ketika yang Kak Kia ajarin ini berhasil dibaptis, ada yang udah nerima komuni pertama gitu kan. Jadinya kesenangan gitu ya. Kesenangan sampai ke tulang-tulang tadi bilangnya. Bener, Karena bener banget. mungkin waktu itu pengalaman pertama kali ya Kak. Mungkin
pas kita tahu dia udah dibaptis dan nerima komuni pertama, kakeknya jadi kegirangan sendiri dan akhirnya kayak ngerasa keterusan gitu, jadi pengen nagih gitu, Iya. pengen terus lah lanjut, ya kayak gitu ya kak. Bener bener Kalau bener banget. ya, kalau misalkan tadi kak, kalau yang di paroki sendiri kan memang notabene rata-rata yang udah berumur gitu. Kakia sendiri, apakah sebagai katekis muda zaman now gitu, ya paling muda di parokinya atau gimana? Oh, saya ada 2 atau 3 orang lagi yang seumuran sama saya, yang sebaya lah. Ada yang lebih tua sedikit, ada yang di bawah umur saya. Jadi, dan itu juga dari pendidikan semua, gitu. Wow, oke, berarti tidak menutup kemungkinan kalau katekis itu yang muda-muda ya kak. Jadi kalau misalkan orang bilang, ah katekisnya bosen, ah bapak-bapak itu lagi, oma-oma itu lagi, enggak. Tapi menjadi katekis di zaman now ini, kenapa enggak gitu ya kak ya? Bener banget, kenapa enggak? Setuju. Setuju banget nih. Teman-teman, apa ya? Jadi mengubah pandangan kita sendiri sih sebenarnya ya. Maksudnya aku pribadi juga kadang kalau mendengar kata katekis itu menujunya ke yang tadi itu, yang udah sesepuh lah bisa kasarannya seperti itu. Karena memang sering banget kita jumpain katekis itu memang yang sudah berumur. Tapi Kakia sendiri ini menjadi bukti nyata gitu ya, menjadi bukti nyata lulusan dari Prodi Pendikat Atma dan menjadi katekis muda di zaman now ini. Keren banget. Tepuk tangan dulu nih teman-teman buat Kakia. Keren banget nih katekis muda zaman now. Kapan lagi ya nggak sih kak? Terima kasih. Masih banyak. Betul. Nah, Kakia nih sebagai alumni dari prodi pendikat gitu. Iya. Apa ya? Boleh nggak nih kak kasih pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa di sini? Ada juga nih, ada beberapa teman-teman mahasiswa juga dari prodi pendikat di sini. Ada, coba sebentar aku sambil lihat. Di sini ada Kak Lazarus, ada Kak Dimas. Ini adalah calon-calon katekis muda zaman now gitu kan. Apa nih kak pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa pendikat dan juga untuk teman-teman calon mahasiswa di Pendikat Atmajaya? Oke. Pesannya, ya kita tahulah pendikat itu bakal jadi apa nantinya, kan jadi katekis. Ketika udah jadi katekis, ya kita tahu apa yang bakal kita dapetin, apa yang bakal kita lakukan lah ya. Istilahnya lebih banyak effort daripada apa yang kita dapatkan. Tapi itu nggak apa-apa. Pesannya mungkin selama kuliah, teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, semakin dimurnikan lagi motivasinya apa, semakin dimantapkan lagi kalau teman-teman panggilannya adalah menjadi katekis. Dan itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu tindakan kriminal gitu lah ya. Itu suatu tindakan yang keren. Karena ya nggak ada orang yang mau selain kita yang udah di sini, udah di pendikat ini, dan itu suatu hal yang luar biasa. Kalau kata Romo Drianto, panggilan itu ya memang untuk orang-orang yang sedikit, orang-orang yang terpilih. Jadi teman-teman yang di pendikat, teman-teman adalah teman-teman yang terpilih untuk kuliah di pendikat. Dan teman-teman sudah dipilih untuk menjadi katekis. Dan itu, wah, itu bukan hal yang remeh, itu bukan hal yang ecek-ecek, tapi itu hal yang benar-benar kece, yang teman-teman harus banggakan, teman-teman harus imani juga kalau teman-teman ini katekis yang luar biasa. Dan mungkin untuk teman-teman di prodi yang lain, teman-teman juga bisa menjadi orang yang luar biasa, apapun itu, apapun panggilannya, apapun peran kita. Yang penting tetap bisa membuka hati dan melakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar, walaupun itu adalah sebuah hal yang kecil, walaupun hal yang sederhana. Tapi ketika kita bisa ngelakuin itu dengan cinta yang besar, pasti keren. Itu saya ambil dari Mother Teresa. Wih, keren. Udah menanamkan apa yang udah dipelajarin ya, Kak ya. Iya, ya. Wah, di sini ada teman-teman dari HMPS Pendikat nih, Kak. HMPS Pendikat. Halo. Wah, halo teman-teman nih, salah satu sesepuh dan petua kalian. Sesepuh banget ya, Paula. Waduh. Ya. Ini ada Suster Mila ini dari Pendikat juga ya, Suster ya? Iya, Suster Mila dari pendikat angkatan 2020 kalau nggak salah.
Oh, halo suster nih. Terima kasih Kak Hieronymus Kiasuban atas sharing menariknya. Wih, kece banget nih teman-teman narasumber kita. Kak Kia, kalau tadi kan Kecan. pesan untuk Mm-mm, mahasiswanya nih. Kalau untuk calon mm. mahasiswa pendikat sendiri gimana sih Kak supaya mereka tuh yakin mau masuk pendikat Atma gitu. Harus masuk Atma tuh kenapa? Harus masuk pendikat Atma tuh kenapa? Oke. Salah satu karena murah, itu nggak bisa dipungkiri. Teman-teman kalau Oke. mau kuliah dapat gelar yang ya bisa terjangkau, salah satunya pendikat. Itu udah nggak bisa didebatin lah. Di Atma ya. Valid, no Salah debat satu, ya. no debat. Salah satunya lagi, ketika kita lihat, walaupun itu murah, walaupun itu tadi sekali lagi sederhana, tapi itu bisa benar-benar memberikan dampak yang luar biasa baik buat teman-teman. Karena teman-teman nanti bakal, ya diutus menjadi guru kan, menjadi guru kan juga menjadi berkat buat orang lain. Dan itu nggak main-main berkatnya kan. Nggak ada seorang pemimpin yang lahir langsung jadi pemimpin. Mereka harus diajari dulu, mereka harus ditempa dulu oleh seorang guru. Gitu sih. Jadi Oh, untuk para calon mahasiswa, jangan ragu untuk masuk pendikat. Kalau masih ragu, nggak apa-apa. nih teman-teman nih dari teman-teman HMPS nih, camin banget nih kata-kata dari alumni kalian. Buat teman-teman mahasiswa baru juga jangan ragu masuk pendikat ya kayak karena banyak hal yang didapetin, nggak juga melulu Betul. tentang keagamaan Katolik, nggak melulu tentang kitab suci, tapi juga kekeluargaannya, keseruannya, dinamika kelompok, perkuliahan juga kece-kece abis, gitu ya kak ya. Betul banget. Oke, udah 1 jam nih kak, kira-kira kita berbincang-bincang. Teman-teman, kita Wow. udah 1 jam berbincang-bincang dengan alumni dari program studi. Sorry kak. Sorry teman-teman. Udah, mohon maaf Oke. semuanya. Oke, udah 1 jam teman-teman kita ditemanin oleh alumni dari program studi pendidikan keagamaan Katolik dari fakultas kita. Ini adalah bukti nyata lulusan dari pendikat yang terus menjadi berkat buat sesamanya, menjadi katekis di Amin. paroki, di pastoran Atma Jaya, sekarang juga kerja sebagai staf di CM. Terima kasih banyak Kak Kia udah ngeluangin Terima waktunya kasih. selama 1 jam, udah berbagi cerita, sharing ke teman-teman, terkhusus banget nih ada teman-teman dari HMPS Pendikat juga udah mau berbagi cerita menjadi bekal khusus, bekal tersendiri buat teman-teman entah yang masih menyandang status sebagai mahasiswa atau juga buat teman-teman calon mahasiswa nantinya. Berguna banget, thank you banget Kak Kia. Terima Terima kasih. kasih. Saya yang juga terima kasih kepada FPB UAJ sudah mengundang dan Paula yang sudah memandu acara ini dengan kece. Oke. Oke Kak Terima kasih juga Kia, para penonton yang para menonton. penonton. Oke, cukup sampai sini ya Kak ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Kia udah sekali lagi udah mau nyampetin. Thank you Kak. Terima kasih. Dadah. Thank you Kak. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah kita sharing ilmu bareng FPB part pertama ditemanin oleh alumni dari program studi pendidikan keagamaan Katolik angkatan 2013. Banyak banget ya teman-teman yang kita dapetin dari masa proses awal masuk kuliah, dari kuliah terus ternyata temennya ada yang lebih tua, ada yang udah oma-oma, gitu seperti itu. Terus dan ternyata sebagai alumni juga terus menjadi berkat buat sekitarnya kayak gitu. Oke teman-teman, sharing ilmu bareng FPB kita kali ini cukup sampai sini. Terima kasih udah mau mendengarkan dan juga mau ikut sharing bareng selama 1 jam ke depan. Nanti kita akan ketemu lagi di sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya yang tentunya kita akan kehadiran narasumber yang nggak kalah kece-nya. Jadi pantengin terus ya teman ya di Instagramnya FPB UAJ. Oke teman-teman, aku Paula Jati
Sakti pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di sharing ilmu bareng FVB lainnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih AMPS Pendikat dan teman-teman semuanya. Selamat malam.